Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita jumpa lagi dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Materi yang akan kita pelajari antara lain tentang himpunan kosong, himpunan semesta, diagram Venn, serta himpunan bagian. Yuk, kita kupas satu persatu materi berikutnya. Yang pertama adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Ingat ya, tidak mempunyai anggota. Simbol dari himpunan kosong adalah cukup dengan tanda kurung kurawal. Di dalam tanda kurung kurawal tidak ada apa-apa karena dia tidak memiliki anggota. Atau juga bisa disimbolkan dengan tanda seperti ini, seperti huruf O lalu dicoret. Lalu apa contohnya himpunan kosong? Himpunan bilangan cacah kurang dari 0. Ingat, bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena dimulai dari 0, maka otomatis tidak ada bilangan cacah yang kurang dari 0. Contoh kedua, himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Contoh yang ketiga, himpunan bilangan bulat yang lebih dari 0 dan kurang dari 1. Ya, juga tidak ada yang memenuhi syarat, maka dia disebut himpunan kosong, yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota. Oke, contoh berikutnya tentang himpunan kosong. Saya di sini punya beberapa siswa dengan nama yang berbeda-beda. Saya ciptakan himpunan A, anggotanya himpunan siswa yang memiliki nama berawalan huruf A. Di sini ada Andi, Amin, serta Agus. Maka bisa saya tuliskan himpunan A, anggotanya Andi, Amin, dan Agus. Ingat ya, menuliskan himpunan harus diberi tanda kurung kurawal. Karena mempunyai anggota, maka dia disebut himpunan tak kosong. Contoh yang kedua, saya punya himpunan B, yaitu himpunan siswa yang memiliki nama berawalan huruf B. Di sini ada siapa? Ada Bambang. Maka bisa saya tuliskan bahwa himpunan B mempunyai anggota Bambang. Karena punya anggota, maka disebut himpunan tak kosong. Sedangkan saya punya himpunan C, himpunan siswa yang memiliki nama berawalan huruf C. Ada tidak di sini? Ternyata tidak ada. Karena tidak ada, maka yang saya tuliskan himpunan C adalah cukup dengan kurung kurawal. Karena dia tidak memiliki anggota. Karena tidak memiliki anggota, maka disebut dengan himpunan kosong. Kita lanjut, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Simbolnya yaitu huruf S, menggunakan huruf besar. Untuk himpunan semesta, anggotanya itu bisa sama atau lebih banyak daripada himpunan yang sedang dibicarakan. Lalu kalau himpunan semestanya lebih sedikit dari himpunan yang sedang dibicarakan, boleh tidak? Tidak boleh, karena syaratnya tadi dia himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan yang sedang dibicarakan. Contohnya, saya punya himpunan A. Anggotanya adalah ayam, burung, itik, dan bebek. Maka himpunan semesta yang mungkin apa saja kira-kira? Ayam, burung, itik, dan bebek termasuk hewan yang berkaki 2. Berarti bisa saya tuliskan himpunan semestanya hewan berkaki 2. Lainnya, dia merupakan hewan peliharaan atau dia juga sebangsa dari burung. Contoh yang kedua, himpunan B saya punya anggota 3, 5, dan 7. Kira-kira apa himpunan semesta yang mungkin? 3, 5, 7 bilangan apa? Bilangan ganjil. Apakah hanya bilangan ganjil? Ternyata dia juga bilangan prima. Selain itu juga bilangan asli. Oke. Sekarang yang ketiga adalah tentang diagram Venn. Apa sih diagram Venn itu? Nah, diagram Venn itu adalah gambar atau diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan. Diagram Venn pertama kali dikenalkan oleh John Venn, seorang pakar matematika berkebangsaan Inggris yang hidup di tahun 1834 sampai 1923. Ketentuan dalam membuat diagram Venn. Yang pertama,
himpunan semesta digambarkan dengan sebuah persegi panjang dan di pojok kiri atas diberi simbol S. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana. Apa maksudnya kurva tertutup sederhana? Kurva tertutup sederhana itu bisa berupa lingkaran atau elips atau apapun bentuknya, yang penting dia tertutup. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik atau noktah. Sedangkan jika anggota dari suatu himpunan itu sangat banyak, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Sebagai contoh, gambar diagram Venn dari himpunan S, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk himpunan A-nya anggotanya 1, 2, dan 3, sedangkan himpunan B anggotanya 4, 7, dan 9. Ingat, langkah pertama tadi adalah membuat persegi panjang. Lalu di pojok kiri atas diberi huruf S yang dia menunjukkan himpunan semesta. Untuk membuat anggota himpunan, dia digambarkan dalam sebuah kurva tertutup sederhana. Ini kita beri nama A, berarti himpunan A. Lalu anggotanya 1, 2, dan 3 kita tuliskan dalam kurva tertutup ini, dan setiap anggotanya diberi noktah atau titik. Jadi 1 ada titik, 2 ada titik, 3 ada titik. Demikian juga untuk himpunan B. Maka kita gambarkan kurva tertutup, kita beri nama himpunan B. Anggotanya ada 4, 7, dan 9. Lalu bagaimana anggota himpunan S yang tidak ada di himpunan A dan himpunan B? Ada siapa saja mereka? Ada 5, kemudian 6, juga ada 8. Diletakkan di mana posisinya? Diletakkan di luar dari kurva tertutup ini, namun masih di dalam persegi panjang. Nah, bisa saya letakkan di sini 5, lalu ada 6 dan 8. Contoh yang kedua. Ya, di situ himpunan S-nya mempunyai anggota dari 1, 2, sampai 9, himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B anggotanya 4, 5, 6, dan 7. Langkah pertama, buat persegi panjang, pojok kiri atas diberi huruf S. Sekarang kita lihat, dari anggota himpunan A dan himpunan B apakah ada yang sama? Oh, ternyata himpunan A dan himpunan B masing-masing mempunyai anggota 4. Ada angka 4 di sini, di B juga 4. Berarti nanti dia gambarnya saling berpotongan, karena 4 ini merupakan anggota himpunan A dan 4 itu juga merupakan anggota himpunan B. Sedangkan untuk anggota yang tidak ada di semesta digambarkan juga di luar kurva, itu ada 8 dan 9. Contoh yang ketiga, gambarlah diagram Venn dari himpunan S yang mempunyai anggota 1, 2, sampai 9. Kemudian himpunan A-nya 1, 2, dan 3, serta himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sama langkahnya, buat dulu persegi panjang, diberi S. Kita cek, himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Ternyata semuanya ada dalam himpunan B. Berarti nanti himpunan A berada dalam himpunan B. Iya. Lalu yang tidak ada kita tuliskan di luar, namun masih dalam persegi panjang. Contoh yang keempat, gambarlah himpunan diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 9, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan 4, serta himpunan B anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Oh, ternyata sama ya di sini. Lalu bagaimana kalau sama gambarnya? Ternyata kalau sama, kurva tertutupnya cukup 1 karena dia mempunyai anggota yang sama. Namun kita tulis nama himpunannya ada 2, yaitu A dan B. Dengan cara yang sama, maka anggota dari semesta yang tidak ada di kedua himpunan kita tuliskan di luar kurva. Oke, dari contoh tadi berarti ada 4 macam diagram Venn. Yang pertama, yang contoh pertama tadi kita sebut himpunan yang saling lepas. Artinya dari himpunan A dan himpunan B dia terpisah gambarnya di dalam diagram Venn. Artinya tidak ada anggota yang sama antara kedua himpunan. Gambar yang kedua, macam yang kedua adalah himpunan saling berpotongan. Sama seperti contoh 2 tadi. Di sini berpotongan antara kedua himpunan A dan himpunan B. Berarti ada
anggota himpunan A yang juga merupakan anggota himpunan B. Sedangkan jenis yang ketiga tadi adalah himpunan A berada di dalam himpunan B yang disebut dengan himpunan bagian. Contoh yang keempat tadi, kedua himpunan adalah himpunan yang sama karena mempunyai anggota yang sama. Itu tadi adalah contoh tentang diagram Venn. Berikutnya kita bahas tentang himpunan bagian. Ya, coba sekarang kamu perhatikan himpunan berikut. Saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan himpunan B mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang coba kamu perhatikan dari himpunan A, apakah semuanya ada di dalam himpunan B? Ada ya? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Maka bisa dikatakan bahwa himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Saya ulang, himpunan A adalah himpunan bagian dari B. Kenapa bisa demikian? Karena semua anggota himpunan A ada di dalam himpunan B. Ingat, ketika kita membahas diagram Venn tadi pada contoh ketiga, semua anggota himpunan A ada di himpunan B. Itu disebut sebagai himpunan bagian. Jadi, bisa disimpulkan bahwa himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ingat ya, setiap anggota A juga menjadi anggota B. Notasi dari himpunan bagian adalah A subset B. Jadi seperti huruf C. Ini adalah simbol himpunan bagian. Oke. Jumlah himpunan bagian. Dari suatu himpunan kita bisa membuat himpunan bagian. Contohnya bagaimana? Nah, misal saya punya himpunan A, anggotanya 1, 2, 3. Maka himpunan bagian yang dapat kita susun yang pertama tentu himpunan kosong. Karena himpunan kosong itu adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang kedua, himpunan yang mempunyai satu anggota. Yaitu nanti ada himpunan yang anggotanya 1, himpunan yang anggotanya 2, himpunan yang anggotanya 3. Lalu himpunan bagian yang mempunyai 2 anggota. Berarti ada himpunan yang anggotanya 1 dan 2, himpunan yang anggotanya 1 dan 3, serta himpunan yang anggotanya 2 dan 3. Apakah masih ada? Ada. Yaitu himpunan bagian yang mempunyai 3 anggota. Siapa himpunannya? Himpunannya yaitu 1, 2, dan 3. Jadi himpunan itu sendiri. Maka di sini ada berapa jumlahnya? Kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata jumlahnya ada 8. Ya. Sekarang kita cek himpunan A di sini anggotanya berapa? Anggotanya ada 3. Maka dapat kita tuliskan NA. Masih ingat kan NA itu apa? Apa NA? Banyaknya anggota himpunan A ada 3, yaitu anggotanya 1, 2, 3. Lalu apa hubungannya 3 dengan 8? Ternyata hubungannya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka untuk menentukan banyaknya himpunan dari suatu himpunan yang banyak anggotanya N adalah 2 pangkat N. Ya. Jadi kalau di sini NA-nya 3, berarti nanti rumusnya menjadi 2 pangkat 3. Yaitu berapa 2 pangkat 3? 8. Jadi sama ya di sini 8 dengan 8. Ingat, ini adalah rumusnya. Yaitu 2 pangkat N. Itu adalah jumlah himpunan bagian dari setiap himpunan. Oke, sekarang kita lanjutkan berikutnya untuk contoh soal. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut.
Iya. Di sini ada himpunan yang anggotanya 1, 2, 3. Ingat tanda apa tadi nih? Himpunan bagian. Dari negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Pengertian dari himpunan bagian tadi adalah apa? Setiap anggota himpunan A merupakan anggota himpunan B. Sekarang kita cek. 1 ada tidak di A? 1 ada tidak di B? Ada. 2 juga ada di sini. 3 juga ada. Berarti benar atau salah? Karena semua anggota himpunan yang di depan ada pada himpunan yang belakang, berarti bisa disebut sebagai himpunan bagian. Maka ini adalah pernyataan yang benar. Oke. Contoh yang B. Himpunan yang anggotanya negatif 1 dan 1. Apakah merupakan himpunan bagian dari himpunan 0, 1, 2, dan 3? Sekarang kita cek. Mana yang tidak ada di sini? Yang ternyata yang tidak ada adalah negatif 1. Berarti bisa benar atau salah? Salah. Karena syaratnya setiap anggota himpunan A. Berarti semua. Yang C. Himpunan kosong merupakan himpunan bagian dari himpunan yang anggotanya A, B, C, dan D. Benar atau salah? Benar, karena setiap himpunan kosong adalah himpunan bagian dari setiap himpunan. Yang D, perhatikan ya, penulisannya di sini adalah A. A ini merupakan himpunan atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Karena tidak ada tanda kurung kurawal. Karena dia tidak ada tanda kurung kurawal, maka A ini bukan disebut sebagai himpunan. Kalau A bukan himpunan, maka secara otomatis apakah dia merupakan himpunan bagian dari ini? Bukan. Maka jawabannya adalah salah. Sedangkan yang E, bagaimana? Iya, di sini himpunan yang sama. Berarti pasti juga merupakan himpunan bagian. Sudah paham ya? Sekarang kita cek contoh yang kedua. Tentukan banyaknya semua himpunan bagian dari himpunan B, yaitu faktor dari 16. Nah, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian dari sebuah himpunan, rumusnya tadi adalah 2 pangkat N. Maka kita harus tahu N-nya dulu. Siapa N tadi? N adalah banyaknya anggota dari himpunan B. Di sini ada faktor dari 16. Masih ingat kan? Di SD kalian sudah pernah belajar tentang mencari faktor. Bagaimana cara mencari faktor? Mencari faktor dari 16 itu artinya kita cari perkalian dua bilangan yang hasilnya 16. Berarti nanti 16 itu berapa kali berapa saja? Yang pertama ada 1 kali 16. Terus kalau 2 bisa tidak dia? Oh bisa. 2 kali 8 ada 16. Kalau 3? 3 tidak bisa. 4 bisa. 4 kali 4. Nah, kalau 5 tidak bisa. 6 juga tidak bisa. Jadi ini adalah faktor dari 16, yaitu ada 1, 2, 4. Karena 4-nya di sini sama, maka cukup ditulis 1 kali. Kemudian ada 8, ada 16. Jadi berapa NA-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Maka bisa kita tuliskan banyak anggota dari himpunan B atau NB sama dengan 5. Rumus tadi banyaknya himpunan bagian dari B, maka 2 pangkat NB, yaitu 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Iya, bagaimana? Sudah paham ya? Untuk pembelajaran himpunan yang kedua ini, semoga bisa kalian pahami. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.